Nah, kemudian Ibu Bapak tugas dan fungsi sahabat pendidikan ini yang tidak akan jabarkan terlalu banyak karena poin penting yang harus dia sampaikan ke hadapan Ibu Bapak ya. Nantinya kami akan melaporkan kegiatan termasuk sosialisasi ini, dokumentasi ada, nanti dilaporkan ke Dinas Pendidikan, ke atasan kami. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap pelaporan nanti. Itu kegiatan itu mesti kita sampaikan ke dinas. Nah kemudian Ibu Bapak sekalian, jalur SPMB, nah ini yang minabang penting Ibu Bapak kesana. Ya, atas ini yang pertama domisili. Yang dimaksudkan domisili bukan berdasarkan surat keterangan itu, ya. Persyaratan umum akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Nah ini tanggung jawab Pak Makter lagi. Ya, pendaftaran mulai tanggal 23 Juni, jadi 1 tahun. Paling tidak ya 23 Juni yang lalu kakaknya itu sudah terbit. Yang kedua, nama orang tua di KK sama dengan di akte kelahiran. Jadi tidak ada istilahnya nanti kakak domplengan atau megandong atau tiba-tiba masuk di kakak si A sehingga ada hubungan darah apa ngangkenin cucu, ngangkenin ponakan, dia ngajak jadi dimasukkan kakak. Tidak ada. Harus sama dengan akte kelahiran. Siapa nama orang tua di akte kelahiran. Gitu. Kemudian dalam hal nama orang tua terdapat perbedaan dari kakak terbaru dapat digunakan jika orang tua itu bercerai, meninggal dunia, kondisi dari kalau disuka satu jadi berondong main masuk sedang sing. Ya, yang anak guru mungkin yang masih dekat ya, tinggal di Banjar, dekat kan, tinggal di misalnya di apa? Di bukan dulu sebelah timurnya, gitu, nah, di Selat misalnya Pandang Bulu, Jerpang, Ular, Serawan, misalnya Selat bisa, gitu. Nah kemudian untuk prosentase jalur pendaftaran di SMP coba dihitung ini, nggak ada 100% ya Pak? Sekolah yang itu. Ya makanya berapa jadinya untuk di domisili? 50% minimal, artinya lebih. Misalnya kuota kita, media sosial juga sudah. Nah, oke. Persyaratan, tanggal pendaftaran, selain sudah dimuat itu Bapak Ibu, jangan khawatir. Ya, semuanya. Dan semua pendaftaran tidak dipungut biaya apapun. Oke, Bapak. Jalur prestasi minggu depan. Hari Senin, Selasa, Rabu. Pengumumannya 27 Juni. Jalur prestasi. Jalur afirmasi 28, 30. Jalur edukasi 30 sampai 1 Juli. Dan jalur domisili 1 Juli sampai dengan 3 Juli. Dan nanti persoalan apapun yang muncul dari kegiatan penerimaan murid baru ini, ya, tentu kami dari pihak sekolah akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian pemetaan di kecamatan, kota, nih tanggal 4 Juli biasanya kalau SMP 8 muncul persoalannya dengan SATAP, dengan SMP 3 Banjar. Persoalan yang muncul SMP 8 ini biasanya dengan SATAP di atas ke 1 ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan dari komite menyimak tadi penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah tentang presentasi dari penerimaan murid baru. Di sana terbagi dalam 4 kategori, ada dari domisili, afirmasi, kemudian dari prestasi dan perpindahan orang tua atau mutasi.
yang di SMP tadi saya baca di presentasi itu ada kata minimal, Pak. Kalau yang mutasi mungkin sudah maksimal seperti itu. Berarti untuk kata minimal itu kan harus diterima, berarti misalnya afirmasi itu di sana tertera minimal 20%. Kemudian prestasi 25% dan domisili 40%. Yang ditanyakan untuk afirmasi dan prestasi, apakah nanti memang harus minimal diterima 20% atau penyampaian Bapak tadi, kalau memang nanti kuota sudah 100% terpenuhi di domisili, tidak membuka afirmasi dan prestasi. Sementara di sana tertera bahwa minimal itu menerima 20% untuk afirmasi dan prestasi 25%. Itu, Pak. Terima kasih. Becik bisa dibedakan, ya, artinya kritis menyikapi kata-kata minimal. Pendaftaran prestasi luar 3. Kuota yang masuk berapa, Pak? Kuota kita SMP 8 sekali. Enggak, total. Kuota 320. Berarti kita boleh menerima paling sedikit 2 kali 32. Berapa itu? 64 orang. 64 orang. Terus yang ada 70 prestasi. Kan gitu jadinya. Yang ada 80. Mau kerja sama Uli Seririt, Uli di Gilimanuk. Pakai prestasi. Berarti kan harus diterima. Kan gitu. Nah, Bapak, disinilah karena dengan Permendiknas ini mengisyaratkan seperti itu, memang betul harus diterima jalur prestasi. Ketika sekolah, kan sekolah aja membutuhkan, Pak. Prestasi sepak bola kita tidak membutuhkan, ya kita terima lah, gitu. Sepak bola mainnya ke Solas, aneh prestasi jak berdirinya main, sekes yang mana? Sakit, kan logikanya begitu. Kita terima nggak? Nah, ini kita menentukan prestasi akademik non akademik seperti apa. Contoh seperti tadi, yang berprestasi sudah anak kali bubuk, sudah anak aturan dan bukan itu prestasi megong. Ya bertenang ya Pak, domisili masuk, prestasi masuk. Oke, sehingga kalau jejah ya misalnya bukan bunga Pak, megong dia prestasi ini, juara, sertifikat ada, lewat prestasi itu menerima. Sehingga otomatis yang ada di luar masuk, kan saya tidak mau domisili. Gitu. Sedangkan anak-anak kali bubuk, anturan dan bukan itu sudah secara otomatis termasuk domisili, sehingga di sini ada dua hal yang memang disandang anak itu, dia domisili ya, berprestasi ya, gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak berprestasi kalau dia misalnya juara matematika? Pasti ada sih juara matematika. Sih mungkin aja ke Molas, sih juara matematika, sih juara IPA, Uli Seririt juara matematika, bisa kita terima, gitu. Uli di Banjar juara IPA, bisa kita terima. Juaranya juga tingkat apa, kan gitu. Ini harus dikurasi, tim juga menyeleksi. Juara IPA, tapi lomba di sekolahnya. Tentu hasil kurasi kita berapa gitu ya dari anak itu. Oke. Dan sekali lagi yang diyakinkan, fokus kita tentu menyelamatkan anak-anak kali bubuk, anturan dan tukar. Gitu. Ini sudah kita data. Berapa jumlahnya anak-anak yang SD di kali bubuk, anturan dan tukar bunga, Pak? Totalnya itu kayaknya sudah hampir 300 itu. Berapa? 308. Jadi tinggal lagi 12. 12 nih medum nih. Uli prestasi, Kang Wang gede prestasi. Ya, kita tidak akan mungkin sedikit menerima prestasi, tetapi guru-guru yang memiliki sudah bertekad kemarin akan mencetak prestasi. Gitu. Ya, tidak berprestasi tapi mencetak prestasi.
bukan menerima prestasi. Sekolah kami kan dekat dengan SP8. Kemudian di sistem Pak, sekolahnya dekat apa tempat tinggal siswa? tempat siswanya kan kebetulan di sistem di dinas diklik itu zonanya ke SMP8. Itu pun untuk dusun dipakai Pak, Buanesari terdekat. Dan juga siswa yang tamat sekarang cuma 9 orang gitu. Ya, yang itu memang wajib tidak terima. Apalagi dekat setelah teknologi ada lapangan dan ada jembatan, nggak apa-apa. Kecuali setelah kampungan yang tidak ada sekali jembatan. Orang tadi yang diadakan karena include ke domisili. Bagaimana kalau memang siswa tersebut terdata dikit, terus tinggalnya mungkin dia nyakap, terus administrasinya terdata di Desa Sudaji, gimana Pak? Luar biasa gitu juga Pak. Pak Mokel munasan itu verifikasinya ada di sini. Ya, ada di 3 tempat dulu Pak. Oh, jadi Pak Mokel bukan Pak siapa Pak? Pak Kadek Surya. Itu yang nanti memiliki tanggung jawab. Jadi kami tentu tidak bisa mendeteksi. Ya, nanti dengan Pak Mokel itu yang nanti bisa memverifikasi, menyatakan keabsahan dari itu. KIP sudah punya, tapi tinggalnya dengan surat keterangan dari Pak Mokel. Dan itu pun sesungguhnya harus 1 tahun, Pak. Kita makanya. Ini kan tergantung tergolong ke afirmasi, Pak. Iya, kan kakaknya Sudaji, domisili di Dukan. Dia yakin dalam tertib kependudukan kan biasanya 2 x 24 aja sudah harus lapor. Apalagi ini di Banan Boyong itu. Kan mungkin semua. Ada surat keterangannya, tapi kan Pak bilang tadi administrasi secara Sudaji kan tidak mungkin masuk ke SMP8 karena jarak jauh, pasti menggunakan motor, tidak tergolong miskin kan dia. Domisilinya Pak Mokel dari Pak Mokel itu yang mempertanggungjawabkan. Itu. Ampun Pak sederhana seperti itu, makanya dia ngundang Pak Mokelnya ngasih minapa wenten. Ya niki kali niki tahu ketua komite pilihan dusun naler. Kemudian Pak Mokelnya artinya sudah kuat sekali kita pemahaman kita gitu. Nah minapa niki yang aturan yang bukan seperti itu Pak. Nanti seandainya bagaimana ada persoalan apa di sana, unasan Pak komunikasi dengan Pak Mokel gitu. Sudah berapa tahun ini nyakap Pak? Ya itu uling kakeknya mungkin ini gitu. Menanti kakaknya itu mendomisili, surat domisili gitu. Wih malah sih nggak enak oleh bilang, nah itu berarti kan tertib administrasi. Domisili, ini kan kebetulan ada siswa yang kurang lebih 3 orang gitu. Untuk kakak itu masih di luar desa Kalikubo. Tetapi untuk tinggalnya memang dari anaknya kelas 1 sudah di sini gitu. Berarti untuk hal itu gimana kebetulan Pak Mokel benar. Ada Pak Mokel yang punya surat domisilinya yang percaya. Ya, kemudian yang kedua gitu Pak. Niki ada dulu nikah kan sudah cerai, sekarang masuk di kakeknya gitu. Kakeknya. Itu bisa, tapi di sini udah lama juga gitu. Surat akte perceraiannya lah. Kakek. Ya, masuk di kakek, dilampiri akte perceraian. Mungkin ada kakak mandiri, nggak ada kakak mandiri ya? Karena dia mungkin lama paling mudah, kedai istilahnya ya. Depannya kita, depan Indomaret itu kan, ada yang bawa sampah itu Pak. Jika cerai, memang di kakak itu masuk anaknya Niki dari satu kakak gitu. Kan cerai dipanggil. Nah, cerai kemudian masuk di kakeknya sama ibunya dan dari satu tidak kakak mandiri gitu. Oh gitu. Akte perceraian. Akte perceraian. Ya. SD. Di SD mana dulu? SD 1 Pak. SD 1. Oh iya. Dah. Semua siswa kan di sekolah ini kita sudah sudah yakin Pak. Mana ada yang